Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita diberi kesempatan yang baik oleh Tuhan hari ini untuk sejenak duduk mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca bagian Alkitab yang akan kita renungkan, kita lebih dulu mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan baik hari ini bagi kami untuk sejenak duduk, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Peliharalah kami ya Roh Kudus, agar firman Tuhan ini menjadi petunjuk yang akan menguatkan kami menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 42 ayat 2 sampai ayat 3. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah semua yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita renungkan firman Tuhan tadi dengan pokok renungan rindu akan Allah. Rindu akan Allah. Melalui Mazmur ini, pemazmur memperlihatkan dan menggiring kita kepada sebuah bentuk doa yang sebenarnya atau sebuah bentuk doa yang sesungguhnya. Bahwa doa itu bukan hanya sekumpulan puji-pujian dan daftar permohonan kepada Allah. Dalam seluruh Mazmur 42 ini tergambar dengan jelas bahwa pemazmur menginginkan sebuah relasi, sebuah hubungan yang lebih dalam dengan Allah dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin selama ini kita berdoa tanpa sungguh-sungguh, menginginkan keintiman, keakraban, kedekatan
dengan Allah. Getaran rasa rindu yang sedemikian besarnya terhadap Tuhan seringkali tidak kita miliki. Perhatikan Mazmur ini. Pemazmur menginginkan dan merindukan Allah sedemikian besar. Sebuah jiwa yang rindu dan haus akan Allah. Hasrat hatinya adalah Tuhan. Ia jujur terbuka berbicara kepada Allah tentang apa yang dirasakannya. Kejujuran semacam ini dalam berdoa memberikan jalan bagi Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang sesungguhnya. Mazmur ini menjadi model untuk berbicara kepada Allah, lalu membiarkan Allah berbicara kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pemazmur juga menuntun kita ke dalam sebuah tingkatan doa yang lebih mendalam. Bagi pemazmur, doa merupakan pengalaman akan kasih Allah yang tidak berkesudahan, yang menarik dia kembali ke dalam kesatuan yang erat dengan Bapa. Apa yang Allah sudah lakukan untuk mempertinggi pengharapan kita tentang apa yang Ia lakukan. Pujian itu membukakan hati. Semakin kita memuji Allah, semakin siaplah kita untuk menerima langkah-langkah berikut dan strateginya bagi kita. Marilah kita membuat setiap hari menjadi hari yang di dalamnya kita mensyukuri Allah sepanjang hari karena kebaikannya kepada kita dalam segala persoalan dan kerumitan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu menjadi khawatir ketika kita telah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan semesta alam. Doa-doa kita harus merupakan suatu pernyataan yang jujur tentang kebutuhan kita dan ucapan syukur atas fakta, atas kenyataan bahwa Tuhan sudah mendengarkan kita dan bertindak demi kebaikan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dengan begitu damai yang melampaui pengertian kita akan memenuhi seluruh hati kita. Kristus akan menjaga hati kita dari apapun yang dapat menyusahkan kita. Berdoa merupakan suatu waktu untuk merenung dengan pikiran yang kreatif dan positif tentang Kristus dan apa yang telah Ia lakukan untuk persoalan-persoalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan bagi kita ialah bagaimana dengan doa-doa kita selama menjalani pandemi COVID-19 ini. Sudahkah doa-doa kita itu mengantarkan kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Sebuah kerinduan yang mendalam akan Allah. Sungguh yang kita perlukan adalah Tuhan, karena Dialah yang mengenal kita dan akan apa yang paling kita perlukan dalam setiap masa hidup kita. Yang kita butuhkan adalah Allah, sumber hidup. Tanpa Dia tidak ada sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami patut memuliakan Engkau ya Tuhan dari tengah-tengah kehidupan anugerah-Mu ini, karena sungguh kami merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang berat karena pandemi COVID-19, Tuhan masih memungkinkan kami untuk melakukan rupa-rupa kegiatan dan pekerjaan kami setiap hari. Berkatilah supaya semua hal yang kami lakukan itu berkenan kepadamu. Dan kami pun terus berdoa kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau melalukan pandemi COVID-19 dari tengah-tengah kehidupan kami semua, dari tengah-tengah kehidupan dunia ini. Engkaulah yang mengendalikan kehidupan kami setiap hari. Engkau juga yang akan menolong kami melanjutkan seberapa jauh lagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Terima kasih Bapa untuk perenungan firman Tuhan saat ini. Kiranya kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk terus mencari hadirat Tuhan dalam hidup kami setiap saat. Ini syukur kami Bapa, kami datang kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.